Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Big Data yang beranggotakan saya sendiri, Rismawati Nurul Iksani dengan NIM 20113602. Yang kedua yaitu Rizky Rahman dengan NIM 20113559, dan yang terakhir yaitu Ika Septiana F dengan NIM 20113591. Kelompok kami mengambil dataset yang berjudul email.csv. Dataset kami berisikan tentang data email yang terkategorisasikan sebagai spam atau tidak. Pada analisa kali ini, jika terdapat data baru dari email, kami menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengkategorisasikan sebagai spam atau tidak. Kami menggunakan 1 dan 0, 1 sebagai spam dan 0 bukan spam. Kemudian kita lanjut di Google Colabs. Yang pertama yaitu kelompok kami menginisialisasikan PySpark terlebih dahulu dengan pip install PySpark. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya kami juga menggunakan PySpark. Langkah pertama, inisialisasi PySpark terlebih dahulu. PySpark di sini berfungsi untuk menentukan lokasi PySpark yang sudah terinstall. Selanjutnya yaitu mengimport library yang akan kita gunakan. Kami menggunakan PySpark dan PySpark. Kemudian kami di sini mengimport Spark Session, lalu menginisialisasi Spark dengan config dan fname dengan nama fp_bdpl. Oke, selanjutnya yaitu ada mengimport dataset dengan perintah df sama dengan spark read csv, dan di sini menggunakan dataset dari email csv. Untuk selanjutnya kita akan menginisiasi tipe data dengan perintah df print skema dan menampilkan data dengan df set. Nah, di sini akan memunculkan hasil di mana kita akan melihat hasilnya dari print skema sendiri dari root, dan df zone-nya kita akan melihat hasilnya dengan 20 baris. Untuk selanjutnya itu ada perintah df select yang dimana di sini menseleksi fitur spam dan menampilkan sebanyak 5 baris dari perintah sum 5, dan terlihat bahwa hasilnya dia akan menampilkan sesuai apa yang telah kita seleksi menggunakan fitur spam dan menampilkan sebanyak 5 barisnya tersebut. Untuk selanjutnya itu ada menampilkan data spam sama dengan 1 atau spam sama dengan 0 dengan perintah di bawah ini, yaitu df2 sama dengan df filter, df spam sama dengan 1 dan df spam sama dengan 0, dan dia akan di-count datanya untuk menghitung datanya berjumlah berapa dengan hasil 4194. Selanjutnya itu menampilkan data jumlah data spam 1 dan 0 dengan grup by. Nah, untuk di df2 sama dengan ke df2 grup by, spam, con, dan sum. Untuk perintah selanjutnya yaitu menseleksi fitur teks dan mengembalikan nilai kolom pertama. Dan di sini menggunakan perintah txt1 sama dengan df2 dot select text dan dot split. Lalu selanjutnya menampilkan tipe data, dan di sini menggunakan tipe data txt1 dengan hasil response.sql.type dan lalu pada line selanjutnya
ada import tokenizer, regex tokenizer untuk memisahkan kalimat menjadi kata lalu menampilkan data. Jadi prompt PySpark ML feature ini adalah berfungsi untuk import tokenizer dan regex tokenizer, yang dimana kita menginisialisasikan tokenizer sama dengan tokenizer yang di inputnya teks dan hasil yang dikeluarkannya adalah words atau kata-kata. Untuk regex tokenizer sendiri ini sama seperti tokenizer tapi memiliki pattern sebagai //w. Lalu kita menampilkan tokenizer show sebanyak 2 data dan menampilkan regex tokenizer sebanyak 2 data juga. Selanjutnya, mengimport stop word remover digunakan untuk memisahkan tanda baca. Jadi pada data yang sebelumnya kita memfilter lagi, yang dimana tanda-tanda seperti koma, titik, dan selainnya yang merupakan tanda baca akan dipisahkan dan menampilkan data sebanyak 2. Lanjut, pada line berikut kita akan mendesain dan mengolah tipe data berdasarkan data kata dan data yang telah difilter. Jadi kita menyeleksi dulu data words yang berada di awal kalimat. Lalu kita akan menyeleksi data filter yang ada pada awal kalimat. Lanjut, kita akan mendefinisikan modes, yang dimana mode sendiri itu digunakan untuk mendesain dan mengelola tipe data. Pada kasus ini yang diolah adalah tipe teks dengan mengembalikan nilai panjang dari W lebih dari 2 dan panjang tidak sama dengan subjek. Jadi subjeknya itu dihapus, yang sisanya itu adalah merupakan teks dari kalimat tersebut. Lalu di sini kita dapat mode stringnya adalah sebagai berikut. Lanjut, untuk line berikutnya kita akan mengimport UDF, yang dimana itu digunakan untuk memanipulasi data. Di sini kita menggunakan PySpark SQL function untuk mengimport library UDF, lalu PySpark SQL types untuk mengimport tipe array dan tipe string. Lalu kita menginisialisasi modes, yang dimana kita telah definisi tadi modes txt ini. Modes sendiri kita inisialisasi sama dengan UDF, yang dimana kita memanipulasi data dari modes menjadi tipe array lalu dijadikan tipe string. Lalu kita menginisialisasikan toNum, yang artinya toNumber, lambda string, integer string. Lalu toNum setiap 3 kata di plus 2. Lalu kita memanipulasi toNum tersebut menjadi integer. Jadi toNum sama dengan UDF, toNum tipe datanya integer. Lalu kita membuat data 2, yang dimana data 2 itu sendiri adalah dari data yang sebelumnya, yang kita inisialiskan sebelumnya adalah data dengan kolom most pure, yang most pure itu sendiri adalah data filter yang telah didesain dan diolah dari data training. Setelah mendapat data 2, kita menginisialiskan data 2 tersebut dengan label, yang dimana label itu adalah toNum mengubah data spam itu menjadi number. Jadi didapat data 2 itu dengan kolom label. Lalu kita menyeleksi data most pure pada data yang pertama, lalu menampilkan data tersebut menjadi label sebanyak 5. Dapat dilihat labelnya menjadi seperti ini. Lalu pada line berikutnya kita akan mengimport vektor untuk menghitung jumlah vektor, yang dimana kita menghitung vektor ini untuk membuat kolom most pure itu menjadi kolom fitur, sehingga kita dapat menginisialiskan data baru menjadi data 3 sama dengan CP feed data transform data. Jadi kita melakukan training data 2 dan mengubah data 2 tersebut. Lalu untuk random splitnya sendiri, yaitu train test sama dengan data 3 tadi, kita random split sebanyak 0.7, 0.3 dengan random state-nya itu 100. Lalu setelah didapat data training dan data testingnya, kita melakukan modeling, yang dimana modeling inilah yang akan menjadi nilai
keluaran dari project ini. Yaitu pertama kita import naive Bayes ya untuk melakukan modeling data. Dapat kita lakukan dengan prompt PySpark ML classification untuk mengimport library naive Bayes, lalu prompt PySpark ML evaluasi untuk mengimport multi-classifier evaluator yang dimana nanti digunakan untuk evaluasi data. Kita inisialisasi dulu naive Bayesnya sebagai NB. Sebagai berikut, NB sama dengan naive Bayes, lalu dilakukan smoothing dan dilakukan model tipenya. Model tipenya ini sebagai multinomial. Lalu dari data model itu kita lakukan modeling dari data training. Sebagai berikut, model sama dengan NB naive Bayes fit train. Setelah didapatkan modelnya, kita melakukan prediksi terhadap data yang belum diprediksi tadi, yaitu data yang masih terkategori belum jelas. Jadi prediksinya sama dengan model transform menjadi data test. Lalu kita menampilkan data sebanyak 5. Didapat hasilnya ini prediksinya ada 1, 1, 0. Berarti yang dimana data prediksi 1 itu merupakan data spam dan 0 itu berarti merupakan data yang bukan spam. Dari model yang kami lakukan ini, kami melakukan evaluasi model bahwa model ini dapat mendapatkan akurasi dan presisi label dan recall, yang dimana akurasinya tersendiri itu sebagai berikut. Berdasarkan prediksi yang kami dapat, akurasi yang kami dapat itu 0,991129 dan sebagainya dan seterusnya, yang yang mendekati 1, yang artinya itu sudah hampir sangat bagus. Lalu untuk F1-nya sendiri ini 0,911 dan true positifnya itu juga 0,98 yang mendekati 1, dan false positifnya itu 0,0055. Lalu untuk presisinya sendiri kami mendapatkan 0,9977, recall by labelnya sendiri 0,9897. Dari rata-rata di sini kami menyimpulkan mendapatkan 0,9 lebih 0,991129 itu sudah merupakan tingkatan evaluasi yang sangat bagus pada modeling kami. Mungkin itu saja dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.